Bismillah. Sahabat, masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Membangun masjid merupakan amal jariah yang sangat baik. Dan keutamaan membangun masjid dalam Islam salah satunya adalah mendapat rumah di syurga. Kita lihat di mana-mana, umat Islam berusaha membuat masjid yang megah, besar, tinggi, dan indah. Dilengkapi dengan kubah yang besar, menara yang tinggi, karpet yang bagus, lampu-lampu hias dengan desain, seni, kaligrafi, lukisan, hiasan, dan interior yang sangat mewah dengan biaya yang sangat tinggi. Dilengkapi juga dengan pendingin dan pintu gerbang ke halaman masjid yang besar. Bahkan ada masjid yang dilapisi dengan emas serta menjadi tujuan wisata bagi umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW tentang hal ini? Dalam hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjidnya." Kemudian dari Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid." Juga dari hadis riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba di dalam memperindah masjid." Dalam Sahih Al-Bukhari, Anas bin Malik berkata, mereka saling berbangga-bangga dengannya, kemudian tidak memamurkannya dengan berbagai macam ibadah, kecuali hanya sedikit saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid. Sungguh, kalian akan menghiasi masjid-masjid itu sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani telah menghiasi tempat ibadah mereka." Al-Khattabi berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani mulai memperindah gereja dan biaranya tatkala mereka telah mengubah dan mengganti kitab mereka. Maka mereka menyia-nyiakan agama dan berhenti hanya sebatas memperindah dan menghiasi tempat ibadah saja. Dan kalian akan saling pamer masjid, saling membanggakan dengan keelokan dan hiasannya. Umar bin Khattab pernah melarang menghiasi masjid karena hal itu bisa menghilangkan konsentrasi dan kekhusyuan. Umar berkata saat memperbaharui pembangunan masjid, "Tutupilah orang-orang dari hujan, dan janganlah kalian menghiasinya dengan warna merah atau kuning, sehingga orang-orang terganggu dengannya." Terbukti setelah itu, orang-orang tidak memegang wasiatnya. Mereka bukan saja memberi warna merah dan kuning, tapi mereka menghiasinya dengan berbagai warna seperti pakaian. Abu Daud juga berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid." Dan telah datang ancaman dengan kehancuran ketika masjid dihiasi dan Al-Quran diperindah dengan berbagai corak. Ini dijelaskan dalam Sahih Al-Jami' Shaghir bahwa Al-Hakim dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Darda. Dia berkata, "Jika kalian menghiasi masjid-masjid dan mushaf kalian, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian." Al-Munawi juga berkata dalam Faidul Qadir, menghiasi masjid dan mushaf adalah sesuatu yang dilarang, karena hal itu bisa menyibukkan hati dan menghilangkan kekhusyuan dari bertadabur dan hadirnya hati dengan mengingat Allah Ta'ala. Semenjak kapankah masjid mulai megah dan dihias? Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, masjidnya sangat sederhana dan tidak dihias. Namun pada masa khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, masjid mulai megah dan dihias dengan berbagai ornamen atau ukiran kaligrafi yang terbuat dari emas dan perak yang sangat mahal, sehingga menjadi perdebatan ulama pada saat itu. Lalu, bagaimanakah Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya membangun masjid? Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Syaibah, dan lainnya, Rasulullah bersabda, "Bangunlah masjid ini sebagaimana arisi Nabi Musa." Arisi artinya segala sesuatu yang dipakai untuk berteduh, yang jika orang berteduh tersebut mengangkat tangannya, maka tangannya bisa menyentuh atap. Padahal saat itu, Nabi bisa saja membangun masjid yang megah bagai istana, tapi Nabi tidak melakukannya. Masjid Nabi sangat sederhana, terbuat dari tanah dan atapnya dari pelepah kurma. Tapi dari masjid yang sederhana ini,
peradaban umat dibangun. Nabi memberikan pendidikan dan pemahaman tentang agama Islam, melakukan pembinaan akhlak dan budi pekerti, serta pembersihan jiwa kaum muslimin, sehingga lahir para tokoh, ahli hadis, ulama, dan pejuang Islam, sehingga cahaya Islam terpancar ke seluruh dunia. Dan tak diragukan lagi bahwa menghiasi masjid merupakan ciri sikap poros, sedangkan meramaikannya hanyalah dengan melakukan ketaatan dan zikir kepada Allah di dalamnya. Cukuplah bagi manusia membuat masjid dengan sesuatu yang dapat melindunginya dari panas, dingin, dan hujan, sehingga para jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Inilah yang sedang kita saksikan dan lihat sekarang ini. Banyak umat Islam yang membangga-banggakan dan berlomba-lomba dalam menghiasi dan mempercantik masjid-masjid mereka. Dan inilah merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan akan bertambah banyak. Dan hal ini pula telah kita saksikan kehancuran, fitnah, dan penderitaan banyak menimpa umat Islam. Wallahu a'lam.